Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning students, how are you today? Well, hope that all of you are in well condition and always be healthy, always be happy. Nice to meet you. In this education, we are going to learn about procedure text. Bahagia sekali ketemu dengan kalian dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang procedure text. Oke, are you ready? Procedure text ini adalah materi untuk kelas 9, yaitu KD 3.4 dan 4.4. Dan ini terdapat dalam materi semester 1. Adapun learning objectives-nya adalah siswa dapat meminta dan memberi informasi terkait resep, makanan, minuman, dan manual. Procedure text adalah, yang dimaksud dengan procedure text adalah teks yang berisikan perintah atau langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Dengan kata lain, procedure text ini dibuat untuk memberikan gambaran bagaimana sesuatu dilakukan melalui langkah-langkah yang berurut. Kemudian, the social function dari procedure text adalah to explain the step of recipes, instructional manual, experience procedures, atau dengan kata lain, to explain how to make or how to do something. Next, what is the generic structure? The generic structure of the procedure text is, ada 3 generic structure-nya. Yang pertama, goal atau aim, kemudian materials, kemudian steps. Goal atau aim itu berisikan maksud dan tujuan dari procedure text terkait. Dan material berisikan tentang bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan tahapan suatu procedure text. Next, steps adalah daftar langkah yang berurutan untuk menyelesaikan tahapan procedure text tersebut. Berikut language features atau ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama menggunakan simple present tense, yaitu kata kerja bentuk 1. Kemudian menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Contohnya, add the spices, go with low heat, blend the spices, dan sebagainya. Tambahkan 2 sendok, masaklah dengan low heat, api yang kecil, blend the spices, campurkanlah bumbu, dan sebagainya. Menggunakan action verbs atau kata kerja action, contohnya add, put, turn, steer. Menggunakan numbering atau penomoran, contohnya first, second, third. Pertama, kedua, ketiga. Menggunakan conjunction atau kata penghubung. Contohnya adalah next, then, while, after that, finally. Berikut menggunakan adverb atau kata keterangan untuk memperjelas tahapan yang dilalui. Contoh, correctly, slowly, for 2 minutes, dan sebagainya. Correctly dengan baik, dengan benar, carefully dengan hati-hati, kemudian slowly dengan perlahan, for 2 minutes, selama 2 menit, dan sebagainya. Kinds of procedure text. Jenis-jenis procedure text ada 3. Yang pertama, procedure text yang memaparkan cara mengoperasikan menggunakan sesuatu yang disebut dengan manual. Misalnya, how to use camera, how to use rice cooker. Kemudian yang kedua, procedure text yang memberikan instruksi dalam melakukan kegiatan tertentu. Misalnya, how to play guitar, how to make a brownies. Yang ketiga, procedure text yang berkaitan dengan kiat-kiat menjalani hidup. Misalnya, how to be successful in life, how to make yourself happy. Ya, kiat bagaimana bisa hidup sukses dalam hidup ini.
kemudian bagaimana membuat kita bahagia. Berikut kami berikan contoh yang pertama, jenis yang pertama, jadi how to use something. Ya, ini di sini akan saya contohkan how to use rice cooker. I think it is familiar enough for this tool. First, wash the cooking pot and make sure the inner side is clean. Apa? Yang pertama adalah cucilah wadah dari rice cooker tadi dan pastikan bahwa di dalamnya itu bersih. Next, then measure the rice by using the measurement cup and put the rice into the cooking pot. Make sure to give space for the rice, water, and the expansion. Kemudian takarlah beras dengan cangkir takaran, kemudian masukkan apa namanya? And then masukkan itu ke dalam wadah tadi. Make sure to give space, pastikan cukup tempatnya untuk beras, air, dan bila nanti ada pengembangan. After that, rinse the rice so that we can remove the pesticides that may be present. Cucilah beras itu sehingga bila bisa menghilangkan pestisida yang mungkin masih tersisa. Add some water into the cooking pot. Usually we need to see the water is 1 cm above the rice surface. Kemudian apa? Tambahkan beberapa air ke dalam wadah tadi dan biasanya we need to see, kita butuh melihat air itu berada 1 cm di atas permukaan beras. Next, soak the rice for about 30 minutes in order to make the cooked rice secure. Rendamlah beras lebih kurang 30 menit agar nasi yang dimasak nanti akan lebih pulen. Put the cooking pot along the rice and water into the rice cooker. Taruhlah panci masak bersama dengan air ke dalam rice cooker itu. Next, close the rice cooker lid and then plug the cable into the electricity socket. Tutuplah rice cooker itu dan kemudian colokkan kabel itu ke stop kontak. Next, start the rice cooker by pressing the cooking or time button. Maka kemudian mulailah menanak nasi dengan cara menekan tombol memasak. After that, wait until the cooking process is over. Tunggu sampai proses memasak itu selesai. Finally, open the lid and the rice is ready to be served. Yang terakhir, buka tutupnya dan nasi itu sudah siap untuk disajikan. Contoh yang berikutnya adalah how to use something. Di sini how to use mango juice. What is the material? Di sini disebutkan what you need. Blender, a mango, ice cubes, 1 cup of water, 2 tablespoons of sugar, and sieve. Apa itu? Blender, sama blender ya. Mango, mangga, ice cube, es kubus, es batu yang berbentuk kubus. 1 cup of water, 1 cangkir air, 2 tablespoons of sugar, 2 sendok makan gula, and a sieve. Apa sih? Iya, betul, saringan. Next, the steps. First, wash the mango and then peel it. Apa? Betul, cucilah mangga itu dan kemudian kupaslah. Cut it into small pieces. Potonglah ke dalam potongan yang kecil-kecil. And then put them in a blender with ice cubes, 2 tablespoons of sugar, and 1 cup of water. Kemudian, masukkan bahan-bahan tadi ke dalam blender bersama-sama dengan es, 2 sendok makan gula, dan secangkir air.
Blend it. Kemudian blender lah. When it is smooth enough, strain the juice using a sieve before pour it into glass. Kemudian, jika sudah cukup lembut, saringlah jus itu dengan saringan sebelum dituang ke dalam gelas. Now your mango juice is ready to drink. Sekarang jus mangomu sudah siap untuk diminum. Udah bukan? Oke, kita lanjut. Contoh yang ketiga adalah kiat. Di sini contohnya how to stop nose bleeding. Apa artinya? Adalah bagaimana cara menghentikan mimisan atau pendarahan pada hidung. First, ini tidak ada bahan-bahannya ya, no materials, langsung pada stepnya. First, loosen the clothing around your neck. Pertama, longgarkan pakaian di sekitar leher. Put a cotton pad in the bleeding nostril. Letakkan kapas pada hidung yang pendarahan tadi. Then, sit down your head leaning forward. Artinya apa? Lalu duduklah dengan kepala Anda itu mendangak. Tahu ya, menghadap ke atas. Squeeze your nose until it stop bleeding. Kemudian apa? Iya. Pecetlah hidungmu sampai pendarahan itu berhenti. If your nose continues to bleed, call a doctor. Jika pendarahan itu berlanjut, maka panggillah dokter. Ya, atau hubungi dokter. Ya, berikutnya sudah jelas ya, tadi ada beberapa tahap atau jenis procedure text, apa pengertiannya, kemudian language feature-nya, generic structure-nya. Sekarang kita akan latihan how to make a cup of lemon tea. Nanti kalian diminta untuk write the procedure text based on the species of picture. Kita masuk pada latihan, ya. Bagaimana membuat secangkir lemon tea. Iya. Ini nanti tugas nanti akan berdasarkan ini. Iya. Ingredients. Ada 4 ingredients. Coba disebutkan. Yang pertama apa? Iya, betul. Tea leaves. And then, yang sebelah kanan apa? Ice cubes. Nah, right? And then, yes. Lemons. And then, apa itu? Iya. Right? Sugar. Steps. Ada stepnya dari kiri ke kanan. Nanti kalian rangkai dengan kata-kata yang baik. Ada imperatifnya, kemudian ada conjunctionnya, ada numbering mungkin, silakan. Ada adverb. Ya, yang pertama boil water, ya, add tea, squeeze some lemons, take leaf, add sugar, and stir. Ya. Jadi, nanti kalian membuat procedure text dimulai dari ingredients, kemudian steps-nya. Judulnya tadi apa? Iya, how to make lemon tea. Nah, terima kasih. Demikian ya. Selamat nanti mengerjakan tugasmu nanti dikirim kemana? Iya, ke Google Classroom sebagai tugas kita. Thank you for your attention. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.